Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wulan Ananda Marham. Kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar pembelajaran tematik, sambungan dari video kemarin. Yaitu kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri pembelajaran tematik. Nah, ciri-ciri dari pembelajaran tematik ini yang pertama adanya anak didik sebagai pusat pembelajaran. Nah, maksudnya di sini dalam metode pembelajaran tematik, anak ditempatkan sebagai pelaku utama proses pendidikan. Seluruh arah dan tujuan pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan anak didik. Pengajar atau guru di sini lebih berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi kebutuhan anak untuk mengembangkan diri sesuai bakat dan minat anak. Nah, yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Maksudnya, pembelajaran tematik memungkinkan anak didik untuk mengalami sendiri proses pembelajarannya, mulai dari persiapan, proses, sampai produknya. Anak didik dihadapkan pada situasi nyata yang ada di lingkungan sekitarnya. Nah, selanjutnya yang ketiga, menghilangkan batas antara mata pelajaran. Maksudnya di sini metode pembelajaran tematik memungkinkan mata pelajaran yang tadinya dipisah-pisahkan menjadi membaur dan nyaris tidak ada batasannya. Mata pelajaran yang beragam itu disajikan dalam satu unit tema dan satu sama lain saling melengkapi. Selanjutnya yaitu yang keempat, fleksibel. Maksudnya, pembelajaran tematik dilakukan dengan menghubungkan antara pengetahuan di satu bidang dengan bidang pengetahuan lainnya. Bisa juga dilakukan dengan menghubungkan antara satu pengalaman dengan satu pengalaman yang lain, atau menghubungkan antara pengetahuan dan pengalaman. Singkat kata, pembelajaran ini bersifat fleksibel. Nah, selanjutnya yang kelima, hasil pembelajaran sesuai kebutuhannya. Maksudnya, hasil pembelajaran tematik biasanya lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan anak didik. Metode ini mendorong timbulnya minat dan motivasi belajar anak didik sehingga mereka mendapat banyak kesempatan untuk mengoptimalkan potensi. Selanjutnya yang keenam, menggunakan prinsip PAKEM. Maksudnya, PAKEM adalah singkatan dari pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Pembelajaran tematik menganut prinsip bahwa pembelajaran harus melibatkan anak didik secara aktif sesuai kreativitas mereka, tetapi tetap mencapai sasaran yang diinginkan. Nah, yang ketujuh, menyeluruh atau holistik. Maksudnya, pembelajaran tematik bersifat terintegrasi dan melihat satu tema dari berbagai perspektif, sehingga hasil pembelajaran yang dirasakan anak didik lebih menyeluruh atau holistik. Nah, selanjutnya yang ke-8, bermakna. Maksudnya, pembelajaran tematik meningkatkan makna dalam proses pembelajaran itu sendiri, karena apa yang diterima anak didik benar-benar bisa memberikan manfaat dan kegunaan dalam kehidupan nyata. Nah, sekarang kita akan membahas tentang prinsip-prinsip pembelajaran tematik. Nah, adapun prinsip-prinsip pembelajaran tematik yaitu yang pertama, peserta didik mencari tahu, bukan diberi tahu. Nah, selanjutnya yang kedua, fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan kompetensi melalui tema yang paling dekat dengan kehidupan peserta didik. Selanjutnya yang ketiga, terdapat tema yang menjadi pemersatu sejumlah kompetensi dasar yang berkaitan dengan berbagai konsep, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya yang keempat, sumber belajar tidak terbatas pada buku. Yang kelima, siswa dapat bekerja secara mandiri maupun berkelompok sesuai dengan karakteristik kegiatan yang dilakukan. Yang keenam, guru harus merencanakan dan melaksanakan pembelajaran agar dapat mengakomodasi siswa yang memiliki perbedaan tingkat kecerdasan, pengalaman, dan ketertarikan terhadap suatu topik. Yang ketujuh, kompetensi dasar mata pelajaran yang tidak dapat dipadukan dapat diajarkan tersendiri.
Selanjutnya, yang kedelapan, memberikan pengalaman langsung kepada siswa dari hal-hal yang konkret menuju yang ke abstrak. Nah, yang kesembilan, pembelajaran tematik yang dirancang dalam silabus bukan merupakan urutan pembelajaran, melainkan bentuk pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar guru dapat melakukan penyesuaian. Nah, selanjutnya kita masuk kepada kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik. Nah, yang pertama yaitu kelebihan pembelajaran tematik. Adapun kelebihan pembelajaran tematik, yang pertama, pengalaman dan kegiatan belajar siswa akan lebih relevan dengan tingkat perkembangannya. Yang kedua, kegiatan belajar dipilih sesuai dengan bakat dan kemampuan siswa. Yang ketiga, kegiatan belajar menjadi lebih bermakna untuk siswa sehingga akan diingat oleh siswa dalam waktu yang cukup lama. Yang keempat, dapat mengembangkan keterampilan berpikir siswa dalam proses pembelajaran terpadu. Selanjutnya, yang kelima, dapat mengembangkan keterampilan sosial siswa seperti kerjasama, berkomunikasi, dan keinginan untuk mendengarkan pendapat orang lain. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu kekurangan pembelajaran tematik. Maksudnya di sini, adapun kekurangan dalam pembelajaran tematik yaitu menuntut guru untuk mempersiapkan diri sedemikian rupa, mulai dari memiliki wawasan yang luas, kreativitas yang tinggi, percaya diri, hingga kemampuan dalam menggali informasi dan pengetahuan. Tanpa persiapan yang matang, pembelajaran tematik akan sulit diterapkan. Selanjutnya, yang kedua, pembelajaran tematik mengharapkan siswa untuk memiliki kreativitas dan kemampuan akademik agar keterampilan mereka dapat terbentuk saat pembelajaran dilakukan. Nah, yang ketiga, memerlukan sarana dan sumber belajar yang bervariasi. Selanjutnya, yang keempat, memerlukan dasar kurikulum yang fleksibel. Yang kelima, membutuhkan cara penilaian yang menyeluruh atau komprehensif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang implikasi pembelajaran tematik. Nah, yang pertama kita akan membahas implikasi bagi guru. Pembelajaran tematik memerlukan guru yang kreatif baik dalam menyiapkan kegiatan atau pengalaman belajar bagi anak, juga dalam memilih kompetensi dari berbagai mata pelajaran dan mengaturnya agar pembelajaran menjadi lebih bermakna, menarik, dan menyenangkan. Selanjutnya, implikasi bagi siswa. Yang pertama, siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang dalam pelaksanaannya dimungkinkan untuk bekerja baik secara individual maupun berkelompok. Yang kedua, siswa harus siap mengikuti kegiatan pembelajaran yang bervariasi secara aktif, misalnya melakukan diskusi kelompok dan pemecahan masalah. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang landasan pembelajaran tematik. Yang pertama, adanya landasan filosofis. Dalam pembelajaran tematik sangat dipengaruhi oleh tiga aliran filsafat, yaitu pertama, progresivisme, yang kedua, konstruktivisme, dan yang ketiga, humanisme. Nah, aliran progresivisme memandang proses pembelajaran perlu ditekankan pada pembentukan kreativitas, pemberian sejumlah kegiatan, suasana yang alamiah atau natural, dan memperhatikan pengalaman siswa. Selanjutnya, aliran konstruktivisme melihat pengalaman langsung siswa sebagai kunci dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu adanya aliran humanisme. Aliran humanisme ini melihat siswa dari segi keunikan atau kekhasannya, potensinya, dan memotivasi siswa yang dimilikinya. Selanjutnya, landasan psikologis. Dalam pembelajaran tematik, terutama berkaitan dengan psikologis perkembangan peserta didik dan psikologi belajar. Selanjutnya ada landasan yuridis.
dalam pembelajaran tematik berkaitan dengan berbagai kebijakan atau peraturan yang mendukung pelaksanaan pembelajaran tematik di sekolah dasar. Mungkin ini saja pembahasan kita kali ini. Saya sudahi dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.